Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mind mapping yang telah kami buat mengenai dasar-dasar pendidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Devita Sari, yang kedua ada saya sendiri, Nursyayani Muktiwardani, dan yang terakhir ada Yulfiantri Devi Pratiwi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari pendidikan. Jadi, istilah pendidikan ini pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pendagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam pengertian yang luas, pendidikan juga dapat dikatakan sebagai seluruh tahapan pengembangan kemampuan dan perilaku manusia, serta proses penggunaannya hampir seluruhnya pada pengalaman hidup. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku dengan metode tertentu. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Apa sih fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional? Oke, yang pertama kita akan masuk ke pengertian fungsi pendidikan terlebih dahulu. Jadi, menurut pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa fungsi pendidikan yaitu sebagai alat yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi seseorang. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain fungsi juga terdapat tujuan pendidikan nasional. Oke, langsung saja ke materi. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Secara umum, tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan ideal yang dalam proses upaya pencapaiannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Jadi, ini merupakan penjelasan dari pengertian pendidikan dan fungsi serta tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, untuk komponen pendidikan akan dijelaskan oleh kedua rekan saya, Yulfiantri Devi dan juga Devita Sari. Baiklah, selanjutnya masuk kepada komponen pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan itu sendiri adalah sebagai pencapaian kedewasaan jasmani dan rohani. Maksud dari pencapaian kedewasaan jasmani dan rohani yaitu artinya sebagai pencapaian kedewasaan yang mencapai manusia seutuhnya, yang bertakwa, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, kepribadian dan tumbuh semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, kedua itu ada peserta didik. Peserta didik di sini yaitu anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu, yang dimana dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, namun anak didik juga sangat memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian sebagai bagian dari proses pendidikan. Ketiga itu ada pendidik, di mana
Pendidik adalah salah satu dari komponen penting dalam pendidikan. Nah, pendidik ini bisa juga disebut dengan pengajar, yang dimana adalah orang yang berperan penting dalam mendidik anak didiknya. Nah, siapa aja sih para pendidik atau pengajar di sini? Nah, pertama itu adalah orang dewasa. Maksudnya orang dewasa disebut sebagai pendidik berdasarkan sifat umum kepribadian orang dewasa. Nah, kedua itu ada orang tua. Maksudnya orang tua di sini merupakan pendidik yang konratif dalam lingkungan keluarganya. Nah, ketiga ada guru atau pendidik di sekolah. Maksudnya guru merupakan pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Terakhir atau keempat itu adalah pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat di sini adalah berperan sebagai pemimpin masyarakat yang menjadi pendidik berdasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau pembimbingan kepada anggota yang dipimpinnya. Selanjutnya itu ada metode pendidikan. Metode pendidikan di sini adalah suatu metode atau cara yang dilaksanakan dalam pendidikan. Jadi metode pendidikan ini dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau cara pendidik dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik. Nah, yang pertama itu ada yang namanya metode diktatoran, di mana metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Nah, yang kedua ini ada metode liberal. Metode liberal ini berasal dari teori naturalisme yang menyebutkan bahwa perkembangan manusia itu sebagai besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga metode demokratis. Nah, metode demokratis ini bersumber pada teori konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia tergantung pada faktor dalam dan juga dari luar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devita Sari. Baiklah, saya Devita Sari akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi pendidikan. Kurikulum yang harus disampaikan sesuai dengan tujuan. Materi pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Kita lanjutkan ke lingkungan pendidikan. Segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Nah, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Kita lanjutkan alat dan fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan dan fasilitas yang menunjang jalannya proses pendidikan. Nah, alat dan fasilitas pendidikan ini sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas pendidikan, maka proses pendidikan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pendidikan mudah dicapai. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti halaman, kebun, tanaman sekolah, dan lain-lainnya. Sekarang kita lanjut ke hubungan antar komponen pendidikan. Berdasarkan macam-macam pendidikan, setiap komponen memiliki keterkaitan dan fungsi masing-masing dalam setiap komponen, guna menunjang usaha pencapaian tujuan dalam pendidikan. Keseluruhan komponen-komponen pendidikan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekian, terima kasih.